Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-mujaddid Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa ulumi sairi salihin fi darin amin fi kitabihi syariatillahi al-khalidah al-anqal. Alhamdulillah, kita sudah membahas tentang muqaddimah. Kata beliau, ketahuilah bahwa sesungguhnya fikih islami adalah pemersatu umat Islam, bahwa fikul islami, fikih ini adalah kehidupan umat Islam. Umat Islam ini akan kuat, akan tangguh apabila mereka berpegang teguh terhadap agama Islam, syariat Islam. Wa min khasa'isiha, dan sebagian daripada keistimewaan umat al-umat al-islamiyah, lam yakun, tidak ada apa misluhu sebagaimana fikul islami li ayyi ummatin, bagi umat manapun, qablaha, sebelum umat Islam. Termasuk keistimewaan umat ini, tidak ada fikih-fikih yang seperti fikihnya kita sekarang ini umat Islam dalam fikih-fikih terdahulu. Makanya kayak syariatnya Nabi Musa alaihissalam, kalau ada pakaian kena najis nggak dicuci tapi digunting, dipotong. Kalau ada orang melakukan dosa langsung hukumannya apa, di pintu rumahnya langsung ada stempel dari malaikat. Hukumannya adalah bunuh diri, hukumannya adalah ini langsung. Kalau kita alhamdulillah masih dikasih kesempatan, tenggang waktu oleh Allah SWT. Tidak ada yang dihabiskan secara tiba-tiba seperti umat-umat terdahulu, enggak. Dan juga tidak terlalu lembek. Jadi agama Islam ini agama yang sedang, tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lembek, sudah sesuai. Idhuwa, karena fikul islami fikhun adalah fikih amun yang umum. Makanya sampean ketika di Masjidil Haram itu tampak betul, nanti kelihatan, oh ini orang Mesir, ini biasanya Syafi'i. Oh orang India, ini tawafnya yang perempuan nggak pakai kaos kaki, tangannya segini, sholat pakai kerudung di ini kan, Allahu Akbar, enak-enak aja. Oh ini madhabnya Hanafi. Jadi Islam itu kelihatan harmonis sekali ketika di tanah suci. Silakan Anda bermadhab apapun, sholat memakai madhab manapun silahkan, karena perbedaan madhab itu adalah kehendak Allah. Jadi perbedaan madhab itu adalah kehendak Allah. Lu kok tahu kalau itu kehendak Allah? Iya, di Al-Quran itu banyak lafal-lafal yang umum yang memicu adanya perbedaan pendapat. Dibiarkan oleh Allah seperti itu agar umat ini beda pendapat. Dan dari perbedaan itu terdapat rahmat. Sehingga silakan memilih yang mana. Makanya ketika tawaf di Ka'bah, ada ulama Indonesia itu yang bersikukuh, saya Syafi'i, saya akan fanatik dengan Syafi'i, dimanapun kapanpun saya akan Syafi'i. Kata salah satu kiainya, jangan, pindah mazhab saja. Nanti kalau kesentuh orang perempuan dianggap tidak batal dan tawafnya bisa. Enggak, saya ini Indonesia, NKRI harga mati, saya pakai apa? Pakai Syafi'i. Akhirnya baru tawaf kesentuh orang perempuan, keluar wudu, terus neruskan, baru dapat dikit kesentuh perempuan, batal lagi, keluar lagi, tawaf wudu lagi. Sehari nggak selesai tawafnya. Akhirnya keluarnya ke tempat wudu juga jauh. Akhirnya sampai sore nggak selesai. Terus kesabarannya habis.
Kata orang kaku, hati ini kaku, udah wis berontak kakinya, meledak-ledak. Pindah madhab. Akhirnya pindah madhab selesai. Itu perbedaan madhab di antara umat ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sama di sini pakai Syafi'i, nanti tawaf pakai Hanafi, pakai pindah madhab, tidak masalah. Pakai Maliki silahkan. Tapi kalau pertama pindah itu juga masih ragu-ragu dikit. Saya pernah itu pertama kali masih baru-baru di Mekah itu ya. Udah saya wudhu pindah madhab. Udah saya kosok-kosok pindah madhab udah. Wudhunya ikut Maliki. Baru bismillah Allahu Akbar. Ada orang perempuan dari Turki, Masya Allah ya. Begini-gini kan tangan saya disentuh-sentuh. Aduh, tengok cantik. Batal apa enggak batal apa enggak. Aduh gimana. Di hati ini debat. Kamu batal wudhunya disentuh perempuan. Kamu itu sudah wudhunya pindah madhab. Teruskan aja. Debat terus. Ya Allah teruskan. Wes gak ngurus. Saya sudah pindah madhab. Jadi kalau masih pertama itu gitu. Jadi orang itu dimanapun ujian itu pasti ada. Bahkan di pinggir Ka'bah pun itu ujian juga ada seperti itu. Allahu Akbar ngadep ke Ka'bah. Perempuan India nengok, aduh astagfirullah. Ya Allah, ini kalau niatnya separuh-separuh, padahal haji atau umrah itu la rafasa wala fusuko ya. Tidak boleh berbuat fasik. Kalau tawafnya lirak-lirik, dan tempat tawaf itu tempat yang paling apa ya, bilang ngeri yang ngeri. Karena wanita manapun akan tawaf dari situ. Ya enggak? Di tempat tawaf itu. Orang Indonesia tawafnya di situ enggak? Ya. Wanita dari India? Ya. Dari Oman? Ya. Dari Syria? Ya. Mesir? Amerika, Inggris? Dari Spanyol? Semuanya tawaf di situ. Makanya ada salah satu guru itu bisa kasaf. Bisa melihat, oh anak ini habis melakukan dosa apa itu kelihatan. Ada sebagian guru kita itu yang bisa seperti itu. Jadi ada sebagian teman yang nakal. Kalau di pondok kan cowok-cowok semua, 40 anak itu cowok-cowok semua. Ke dapur ketemu cowok, ke kamar ketemu cowok. Bosen ketemu cowok. Akhirnya lari ke Masjidil Haram. Lari ke Masjidil Haram tinggal duduk gini, orang perempuan kan lewat-lewat sendiri nanti. Wah itu Mesir, itu India. Jadi orang perempuan tawaf di situ, wanita dari manapun ada. Jadi kalau kita tidak punya keimanan sama Allah, bisa jadi di situ justru malah memperbanyak dosa. Akhirnya pas ngaji sama salah satu dari guru kita, ini ada ini sebagian murid kok matanya kotor. Kalau kata kita apa? Jalan-jalan untuk cuci mata. Dalam Islam jalan-jalan itu mengotori mata. Apalagi ketemu orang cantik dan ternyata tidak jodoh. Sudah kadung terpanah hatinya, sakitnya seumur hidup. Makanya kita nggak usah lah tengok-tengok. Pokoknya fokus karena Allah. Jadi kelihatan bahwasanya Islam itu rahmat bagi semuanya. Itu ketika apa? Ketika kita di Mekah itu kelihatan. Makanya kalau kita lihat kayak ada menurut mazhab Syafi'i, sholat di atas hotel itu sah apa enggak? Enggak sah. Kalau satu masjid ya, walaupun tangganya di belakang itu sah karena dalam satu bangunan masjid tempat ibadah. Tapi kalau Masjidil Haram itu qomat, terus kita di atas hotel Hilton atau Zamzam atau Darut Tauhid ya, atau di hotel-hotel yang tinggi-tinggi kelihatan yang view Masjidil Haram itu malah bahayanya apa? Nggak mau ke masjid, duduk di hotel gitu. Foto. Ini jauh-jauh dari rumah ke sana pengen ke Ka'bah, kok ternyata di sana nggak mau ke Ka'bah.
Baik. Itu terus ikut-ikutan sholat di atas. Kalau sama orang Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i itu tidak sah. Tidak sah. Banyak yang ikut-ikutan kayak gitu. Terus orang sholat, ada orang haji juga gitu, haji gerak-gerak gitu. Wah, kita itu ditipu sama ustaz-ustaz Indonesia. Orang di Arab sholat sambil kukur-kukur, pegang HP sambil gini, enggak apa-apa, di sini kok enggak boleh. Itu karena hajinya, umrohnya belum punya ilmu. Jadinya seperti itu. Nah, mungkin di mazhab lain boleh sholat di atas, seperti Wakilah. Itu ketika kerajaan yang di Jabal Abi Qubais itu sekarang menjadi tempatnya kerajaan. Jadi kalau ada tamu-tamu negara masuknya ke situ. Dulu itu tempat toko-toko sufia, toriko-toriko di situ. Sekarang menjadi tempatnya kerajaan. Itu dari situ. Kalau teman-teman yang lama-lama cerita itu, dari situ Ka'bah itu kelihatan. Cuman permasalahannya sholat di atas sah apa? Tidak. Banyak ulama yang tidak membolehkan. Termasuk yang membolehkan itu Sayyid Muhammad. Dan beliau sangat rahmat kepada umat ini. Kalau ngasih hukum itu mudah. Kadang saya nggak menangi beliau ya, kata teman-teman yang sudah lama. Ini mazhabnya ahli Mekah. Udah nggak usah ribet. Ini mazhabnya ahli Mekah. Kayak pelebaran tempat sa'i itu juga butuh basul masail juga. Kalau ternyata tempat sofa marwah itu segini, terus dilebarkan segini, ini bukan termasuk sofa marwah, terus gimana tuh sa'inya? Nah, sekarang menjadi lebar. Jadi ulama-ulama yang fanatik nggak mau melebar ke sini, tetap mendekat yang dekat dengan Ka'bah sa'inya itu. Tapi kalau kita memaksa seperti ini akan tabrakan dengan jamaah yang lain, yang dari marwah ke sofa. Nah, ini juga butuh basul masail ulama seluruh dunia, dari mazhab Syafi'i bagaimana, Hanafi bagaimana. Wah, nggak selesai kalau gini ngajinya. Li ayyi ummatin qabla idhuwa fikhun amun mubayyinun, yang jelaskan hukukul mujtama'i terhadap hak-hak masyarakat al-islami, yang islami, masyarakat Islam, balil basyari, bahkan seluruh manusia. Wabi, dan dengan fikul islami kamulah sempurna apa nidamul alami, penataan alam semesta ini. Nah, dengan adanya potong tangan insya Allah seluruh dunia nggak ada orang nyuri. Kalau dalam fikih Fathul Qorib, kalau ada begal itu hukumnya apa? Begal kalau sampai berani membunuh itu cara hukumnya gimana? Di Fathul Qorib sudah sampai situ. Itu dihukum mati dan disalib di atas itu sampai beberapa hari di perempatan jalan, sehingga orang yang lewat akan takut. Kalau kamu begal bunuh orang digitukan, akhirnya aman. Makanya sekarang alhamdulillah, sekarang saya pulang ngajar jam 11, jam 12, jam 1 itu aman, Masya Allah. Kalau bukan karena ajaran Rasulullah SAW tidak mungkin seperti ini. Dulu masih banyak begal-begal macam-macam. Sekarang agama Islam sudah diajarkan di musola, di pondok, bahkan di YouTube ya. Di Instagram orang statusnya juga Islami, di Facebook, di WhatsApp, di mana-mana. Sehingga orang-orang kenal Islam semua. Sehingga sekarang aman. Berkat ajaran siapa? Rasulullah SAW. Saya pulang dulu di sini Lebo itu orang lewat nggak berani, siang nggak berani. Itu tebu-tebu semua. Pernah ada mayat di situ, orang meninggal di begal mungkin. Sekarang jam 1 malam malah paling aman di situ. Banyak warung-warung di situ. Paling aman sekarang. Wabi kamulan nidamul alam, dengan Islam ini akan sempurna penataan atau pengaturan alam semesta. Fahuwa, maka adapun fikul islami jami'un, yaitu perkara yang mengumpulkan lil masalih, terhadap beberapa kemaslahan al-ijtimaiyati
yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Jadi semua kemasyarakatan masyarakat ada dalam Islam. Bal wal akhlaqiyati, bahkan juga berhubungan dengan akhlak. Bagaimana dengan guru, bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan murid, wah sudah lengkap semua. Bagaimana dengan tetangga, bagaimana dengan non muslim, ya. Bagaimana dengan tetangga yang Islam, bagaimana tetangga yang non muslim, bagaimana dengan teman, semua sudah diatur oleh Islam. Alhamdulillah kita menjadi muslim. Wa huwa adapun fikul islami bihadil masabati, dengan contoh-contoh ini lam yakun, tidak ada atau apa fikul islami li ayyi ummatin, untuk umat manapun, minal umami, daripada umat-umat as-salifati yang telah berlalu, wala apa ini, wala nazala, dan tidak turun apa misluhu sebagaimana fikul islami ala nabiyin, atas seorang nabi pun, minal anbiya'i, dari para nabi. Belum pernah turun ajaran seperti ini di nabi-nabi terdahulu. Fa inna fikhana, karena sesungguhnya fikih kita, bayana itu menjelaskan apa fikhana al ahwala, terhadap beberapa tingkah atau keadaan as-syakhsiyata yang berhubungan dengan kepribadian. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Allati yang bainal abdi, bagaimana keadaan atau perbuatan individu antara seorang hamba dengan Tuhannya. Allati yang bainal abdi, antara seorang hamba wa rabbi, dan Tuhannya, al abd, min sholatin, berupa sholat, wa saumin, dan puasa, wa zakatin, dan zakat, wa hajin, dan haji, wa nadhafatin, dan kebersihan, ka ghuslil badani, sebagaimana membasuh tubuh, kullan, keseluruhan, minal janabati, dari janabat, awil jum'ati, atau karena sholat Jumat, awlil aidaini, atau karena sholat 2 hari, abadon, atau membasuh sebagian. Wahwa adapun ba'don al wudu, yaitu wudu inda adail faraidi, ketika melakukan beberapa kefarduan al khamsi yang 5 fil yaumi, dalam sehari, wal lailati, dan semalam. Dan ada yang aneh ya. Ada yang aneh juga. Ketika kentut yang dibasuh wajahnya. Gimana Islam itu? Hukum kok aneh, yang kentut itu bawahnya kok yang dibasuh wajahnya. Ya bagaimana orang sakit itu juga aneh. Yang sakit kepalanya yang disuntik bokongnya. Ya, ada juga. Yang sakit kakinya yang disuruh nelan mulutnya pahit. Ada yang sakit kakinya. Wasanna, dan mensunahkan apa fikul islami umurul fitrati, terhadap beberapa perkara yang sesuai dengan fitrah, min khitanin, berupa khitan, ya, sunat. Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ada yang bilang ya, kenikmatan yang paling mirip dengan surga adalah bersetubuh ya. Bersetubuh. Kalau tidak disunat, ya, itu sudah nikmat. Ya buktinya Cina-Cina nggak sunat jika katanya enak kan, katanya. Dan ketika orang itu sudah disunat, maka tidak ada, ini ngaji ya, ini ngaji, jangan mikir macam-macam. Ini kita mau bahas hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah itu sangat sayang kepada kita. Betapa Allah itu menghendaki kita bahagia agar kita bisa bersyukur. Ya. Orang tidak disunat itu dikasih Allah istri, itu rasanya nikmat. Dan ketika sudah disunat, maka lebih sensitif lagi, lebih nikmat lagi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ini ngaji ya, jangan ini ya. Ini ngaji. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah sangat baik sekali sama kita. Khitan. Wa qassu syaribin, dan apa?
memotong kumis. Coba orang seumpama Rasulullah tidak menyariatkan memotong, semua umatnya tidak ada yang potong kumis. Kumisnya buahnya gini. Minum teh nggak usah pakai saringan. Gimana itu? Nggak rapi kan? Nggak rapi. Jadi dengan acara Islam coba santri putra rambutnya rapi-rapi, terus kumisnya ditebang ya. Terus apa? Terus waqasu syaribin wasiwakin dan siwak ya. Pada saat negara Indonesia belum tahu tentang kebersihan, Islam sudah membahas tentang siwak, pakai siwak. Coba bagaimana ketika seseorang memimpin rapat dengan presiden, terus nggak siwakan, nggak sikatan, pas tersenyum ada cabenya merah. Itu kan orang yang gini juga. Presiden negara mana itu giginya ada cabenya merah, kan nggak seru ya, malah lucu. Wasiwakin dan siwak, wataklimi atau firo dan memotong beberapa kuku. Bagaimana betapa joroknya ketika orang-orang itu kukunya panjang, terus nek cewek ya opo. Terus kalau makan gimana ngambilnya itu? Islam itu masya Allah luar biasa. Alhamdulillah kita jadi muslim ini kenikmatan luar biasa. Insya Allah orang-orang nanti yang non muslim tertarik masuk Islam semua. Wanat fi ibtin dan mencabut bulu apa? Ketiak, kelek. Bulu ketiak bahasa Indonesia ya. Itu sunnah. Tapi kalau habis dibersihkan, habis disabun, ditarik itu sakit itu. Tapi kalau habis lari-lari ada keringatnya ditarik itu langsung brul-brul udah itu. Sunnah ya, sunnah. Kita gini kan, kadang gini. Wanita itu diharuskan bersolek ketika suaminya datang. Jangan hanya menuntut wanita. Seorang laki-laki juga harus bersolek ketika dia ingin berkumpul dengan istrinya. Masa pulang dari kerjanya ngangkut batu, pulang langsung istrinya diajak ke kamar, ya kelagepen semaput. Istrinya mau ngajak istrinya juga berdandan, suaminya juga kumisnya disisir, terus pakai parfum apa, mandi dulu apa gitu. Al-Islam dinun nadhafah. Islam itu agama yang bersih. Makanya kita dulu kalau ngaji ke Abuya itu kalau nggak disetrika malu. Jadi santri itu harus, kalau santrinya saja tidak mengamalkan an-nadhafatu minal iman, terus siapa yang mengamalkan? Jadi kita dulu mau ngaji nyetrika dulu juga harus setrika. Sampai seperti silat itu licinnya kayak silat. Cuman kalau di santri-santri Mekah itu enggak biasa pakai rida, enggak biasa pakai ini, ya cuman pakai kopiah. Kalau santri-santri Yaman kan biasa pakai rida. Nah, sampai sekarang saya juga kalau pakai rida masih malu kalau enggak karena khutbah. Diam-diam pakai aduh, kayak gimana ya sebelum. Ya sebenarnya malu pakai rida enggak boleh. Karena sunnah. Ya, gimana ya? Takut sombong, takut gimana. Wanat fi ibtin dan mencabut. Nah, terus istrinya dipeluk ininya seperti semak belukar. Lalu dipotong terus kan sunnah ini ya, termasuk sunnah dipotong, dan bawah dipotong juga. Jadi kan indah, Islam itu indah. Wal kianatin dan memotong bulu bawah. Kalau perempuan sunnah dicabut gitu. Kalau cabut ya sakit. Wal kianatin. Fa fi sahihi Muslim, dan di dalam kitab Sahih Muslim an Salman dari Salman radhiyallahu anhu qala berkata Salman lana kepada kita sahabat musyrikun orang musyrik. Orang musyrik berkata begini. Ini sesungguhnya saya melihat sahibakum, teman kalian semua, yu'allimu mengajarkan sahibakum kepada kalian. Kata orang-orang musyrik berkata kepada Salman begini, saya melihat teman kamu itu Muhammad mengajari kalian hatta yu'allimakum, sehingga mengajarkan kalian al-qira'ata, caranya
apa? Buang kotoran. Kayak gini, kayak apa ya? Protes. Kalian itu agama-agama, masa berak aja diatur? Berak aja diatur. Sama lihat di kitabnya Imam Ghazali itu, cara berak biar cepat keluar tanpa ngeden gimana. Itu posisi jongkoknya kan kaki kiri dibuat tumpuan. Ya, kaki kiri ya. Terus setelah pipis bagaimana itu caranya ya? Ada yang istilah dipeleret-peleret itu kan, biar tidak setelah wudhu terus keluar netes kan, najis kan itu. Kalau perempuan yang dipijet mananya, kalau laki-laki itu masa gitu aja diatur. Agama yang nganggur itu, nggak ada bahasan lain apa? Kayak gitu orang-orang. Justru agama itu harus lengkap. Kalau agama nggak lengkap, ya jangan didaftarkan sebagai agama, nggak memenuhi syarat. Ya. Jangan didaftarkan sebagai ini ngakunya agama kok. Ini bahasan ini nggak tahu, ini nggak tahu, ini nggak ada. Islam itu semua dibahas. Alhamdulillah. Coba kalau BAP nggak dibahas sama Islam, bisa jadi orang nggak pakai cebok, nggak pakai paper, terus lari-lari berkeringat netes-netes ke bawah. Coba betapa joroknya, ya. Makan nggak pakai cuci tangan, terus rambut nggak dipotong, kumis dibiarin, jenggot dibiarin, terus nggak mandi kelek jalan. Ini orang waras apa? Fakala, kemudian berkata siapa Salman, ajal ya, innau sesungguhnya beliau sahibana naha itu mencegah kepada kita ayyastanjia agar bersuci siapa ahaduna salah satu dari kita biyaminihi dengan tangan kanannya ahaduna. Jangan sampai apa membersihkan kotoran dengan tangan kanan. Walaupun kita dengan tangan kiri juga bersih, kita kan juga harus memastikan bahwa walaupun pakai tangan kiri juga harus bersih. Seumpama kita pakai tangan kanan juga bersih, pakai sabun pakai apa, tetap tangan kanan untuk yang baik. Yastakbila atau mencegah yastakbila apabila kita menghadap al-qiblata terhadap kiblat. Ini artinya apa? Penghormatan terhadap arah kiblat. Makanya hadisnya apa? Ketika kita itu BAB ketika Kanjeng Nabi di Madinah, syarriku au menghadaplah ke timur atau ke barat. Ketika kalian BAB menghadaplah ke timur atau ke barat. Nah, ini pentingnya membahas asbabul wurud dan asbabun nuzul. Kalau di Indonesia kok enggak boleh, ini orang-orang enggak paham ini hadisnya. Kalau mau BAB menghadaplah ke timur atau ke barat. Kok sekarang di Indonesia dilarang? Kiai-kiai enggak paham. Ya samanya enggak paham. Kejadian hadis itu Rasulullah berada di Madinah. Madinah itu berada di utaranya Mekah. Ya, kalau BAB menghadap ke timur atau ke barat, maka tidak menghadap ke kiblat. Kalau kita di Indonesia berada timurnya Ka'bah, kalau kita menghadap ke timur atau ke barat, menghadap atau membelakangi kiblat itu tidak boleh. Jadi tahu kronologi atau asbab wurudnya hadis. Wana dan mencegah sabar sahib anir raus dari kotoran wal idami dan tulang untuk beristijmar ya, peper. Rasulullah melarang untuk memakai kotoran. Semua menemukan kotoran unta udah keras dibuat peper tidak boleh. Terus memakai tulang tidak boleh karena tulang itu makanan saudara kita dari bangsa jin. Nah, betapa kecewanya jin ya. Sudah lapor-lapor, wah ada tulang, datang tiba-tiba ada kotoran sampean. Wah ini kalau diagnosa ini, kalau diteliti ini pasti kotorannya ini terus datangin, disebul, abu, bengkak. Ada teman saya itu kan
Rasulullah kan melarang juga kencing di lubang ya. Karena lubang-lubang bisa jadi tempatnya. Ada teman saya, ya teman ngaji udah diajarin ada lubang dikencingi. Itu malah bengkak besar. Mungkin jinnya gregetan terus disentil mungkin. Bisa jadi jin yang keluar jin mending, kalau yang keluar ular. Gimana itu? Itu Rasulullah itu Masya Allah sempurna. Ajaran Islam itu sempurna. Waqala dan bersabda sahabat sahib, la yastanjia janganlah bersuci sapa adukum salah satu dari kalian biduni salasi ajarin dengan kurang dari 3 beberapa batu. Karena kalau seumpama baru 1 sudah selesai ternyata masih ada sisa-sisanya, ini kan repot juga. Sebisa mungkin sebersih mungkin. Bahkan kalau dalam fikih-fikih yang sudah instan, ini para ulama juga sudah beristihad, kenapa pakai batu? Hal yang senada dengan batu itu apa? Terus sehingga para ulama beristihad mewajibkan berapa? 8 syarat ya. Perkaranya ghairu muhtaram, tidak boleh dari roti kering. Wah, saya dari Maret ini ada roti kering, pakai aja. Ya kalau remote di dalam kan repot juga. Terus tidak boleh perkara muhtaram makanan-makanan, terus tidak boleh perkara basah. Makanya pakai tisu basah justru malah menjadikan tambah najis. Terus apa lagi? Ada 8 kalau tidak salah. Terus belum kering ya, tidak pindah. Kalau di Safina itu kalau tidak salah ada 8. Syaratnya istijmar. Sehingga para ulama harus menyalahkan dari perkara yang kasar ya, tidak membahayakan. Kalau pakai pecahan kaca tidak boleh itu. Nanti terluka ya. Tidak boleh. Pakai batu boleh, pakai tisu. Kalau sekarang di hotel-hotel pakai apa? Pakai tisu. Wallahu a'lam. Jam berapa? Udah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.